Mari kita buka firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Filipi 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-21 dengan perikop yang ditulis oleh Lai. Nasihat kepada jemaat. Apabila sudah dapat, saya membaca ayat yang ke-17, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. Ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sama-sama yang 21. Yang akan membuat tubuh kita yang hina ini sehingga tubuhnya yang mulia menurut dosanya yang akan saya baca ulang, yang akan mengubah tubuh kita yang lebih hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Luar biasa, dalam beberapa bulan belakangan ini yang namanya bapak-bapak yang sekarang lagi terkontaminasi dengan ajaran Eric Chan sudah ke 38 episode Bapak ya. Tadi pagi juga saya lagi baca-baca tulisan saya ini yang Tuhan sampaikan hari ini, saya buka juga ke Facebook. Luar biasa, Bapak Gembala kita terus menyuarakan supaya kita jangan sampai terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang seperti begitu. Judul khotbah yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya hari ini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Betul apa betul Bapak Ibu? benar. Betul, benar. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Yang diajarkan oleh grup Gnosis Logos itu adalah sampah yang sudah dibuang 350 tahun di tahun 358, saya lupa itu, pada saat Athanasius dan bapak gereja lain konsili di Misia. Ajaran Arianisme menolak Trinitas, menolak Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi yang sekarang yang diajarkan itu adalah sampah. Jadi kita harus ikut itu, kita harus dengar itu. Yang kita tahu adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari Paulus kepada Timotius, kepada hamba-hamba Kristus dan kepada semua orang kudus dan kepada para penilik jemaat dan diaken. Sangat-sangat relevan kepada kita hari ini, pada kita pagi ini. Nasihat kepada jemaatnya, dia mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus itu adalah Tuhan. Ya,
sangat betul, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ada amin? Amin. Saudara boleh bilang sama saya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Juru selamat kita. Juru selamat kita. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Tanamkan terus hari lepas hari. Jangan goyah. Apapun yang mereka sampaikan, kita anggap itu angin lalu. Saya tadi dapat diingatkan lagi kepada dari Bapak Gembala bahwa kenosis ini, logos ini akan terus berseri-seri. Berarti mereka terus berjuang. Kalau mereka berjuang, lalu kita hanya diam-diam, wah repot kitanya. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Gembala bahwa kemarin, walaupun saya tidak hadir di fellowship, tapi diingatkan kepada saya lagi hari ini bahwa sudah disampaikan bahwa yang harus disampaikan khotbah oleh klasis bahkan sinode kini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus menerus. Stop dengan kurangi dengan bicara-bicara berkat, kurangi dengan bicara yang lain. Dari kemarin saya punya pikiran agak sedikit berbeda dengan Bapak Gembala. Tapi hari ini saya bicarakan, mengapa harus terus menerus? Karena gangguan ini, goncangan ini bukan ada cuma pada tahun 2023 saat ini, tapi sudah ada di zaman Rasul Paulus. Orang mau bilang apa? Yesus hanya nabi kah? Dia mau bilang manusia, mereka mau bilang dia manusia kah? Ada yang bilang bahwa dia diwisudakan menjadi Tuhan pada saat dibaptis kah? Tapi bagi saya, Yesus adalah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa bukan Abraham, bukan Nuh, bukan Yesaya atau rasul-rasul yang lain akan bertata di kerajaan surga. Yang bertata di kerajaan surga suatu saat adalah Yesus Tuhan. Amin. Dan ulang-ulang saya mau sampaikan bahwa tema hari ini Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan karena kebetulan, tapi kita harus tanamkan dalam hati kita, pikiran kita. Ingat adik-adik yang masih mahasiswa, doktor teologi saja yang notabene dari kecil sudah percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, saat ini dibilang bahwa Yesus Kristus itu ditabiskan menjadi Tuhan. Dia bukan pencipta. Bayangkan, apalagi kita. Lalu dia bilang bahwa Yesus Kristus itu hanya manusia yang setia, manusia yang taat, sehingga dia diangkat menjadi Tuhan. Jadi kita boleh meneladani caranya hidup Yesus sebagai manusia yang taat, yang sangat teladan. Lalu dia bilang lagi di depan jemaatnya, siapa yang punya keteladannya seperti Tuhan Yesus? Di tepuk dada ini. Berarti ujung-ujungnya dia mau menyamakan dirinya sebagai sama dengan Tuhan. Ini yang bahaya. Kalau menurut saya targetnya pribadinya bahwa dia adalah sama dengan Yesus Kristus karena keteladanan kehidupan manusia Yesusnya. Tapi kalau kita yakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sebelum dunia dijadikan Yesus sudah ada. Yesus yang menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk kita sebagai manusia. Jadi Bapak itu diciptakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena kita sudah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pasti menjadi warga surga. Ada amin? Haleluya. Karena kita yakin kita pasti bersama-sama dengan Yesus di surga, maka kita harus belajar hidup sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus. Kita coba baca di, saya mau arahkan sedikit, agak sedikit berbeda. Kita baca di ayat ayat yang ke-20. Saya baca, karena warga kita adalah
kewargaan kita adalah dari surga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita yang akan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini sebagai warga kerajaan surga? Pertanyaannya, karena kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, dari ayat 20 menyatakan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita sebagai warga surga kita implementasikan kehidupan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam kehidupan dunia ini sebagai warga kerajaan surga? Itu pertanyaannya. Kita belajar Alkitab. Saya sudah catat di sini Bapak Ibu. Pola hidup kita sebagai warga kerajaan surga. Kita belajar Alkitab. Kita buka di ayat 1, ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Saya baca Bapak Ibu. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Jadi saya catat di sini, pola hidup kehidupan orang percaya harus menjadi teladan. Saya catat yang pertama adalah menjadi teladan. Apa Bapak Ibu? Menjadi teladan. Saya catat pengertian teladan. Teladan merupakan sifat, sikap, perilaku seseorang yang dijadikan panutan serta pantas untuk ditiru dalam hal yang positif. Saya baca lagi satu kali lagi pengertian teladan. Teladan merupakan sifat, sikap, dan perilaku seseorang yang dijadikan panutan serta pantas untuk ditiru dalam hal positif. Siapa yang menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu? Tidak ada lain selain Tuhan Yesus. Betul, pasti. Karena kalau kita ikut manusia, sudah pasti kita kecewa. Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, supaya kita yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang notabene kita adalah warga kerajaan surga, kita harus impartasi keteladanan di dalam kehidupan kita harus lepas hari di dunia ini. Jadi mana saja kita berada, kita harus menjadi teladan, sehingga orang melihat kita, oh ya itu orang Kristen, oh ya itu orang-orang Kingmi jemaat Imuno Lokasi, oh ya itu benar anak-anak setia Kataros Indonesia. Jangan seperti saya pada saat kembali cerita pengalaman saya. 6 bulan pertama saya sekolah di Dulos, saya mau mundur karena saya lihat pemikiran saya sebelum saya masuk di Dulos pada saat itu posisi sudah tua. Saya berpikir bahwa sekolah teologi itu lurusnya selurus-lurusnya jarum, mau dibengkokin susah. Ternyata manusia juga, ternyata berbeda juga. Bahkan mungkin masih lebih baik kita yang di luar teologi. Saya berharap supaya jangan seperti di sana. Adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus di Gereja Kemah Injil Masih Indonesia yang di Immanuel, jadi teladan supaya pada saat orang melihat kita bukan di dalam gereja, tapi pada saat orang melihat kita tempat pekerjaan, orang melihat kita di luar sana, bahwa benar anak-anak ini adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Mereka ini adalah umat Tuhan Yesus. Mereka benar-benar punya sikap yang luar biasa. Mereka punya sifat yang luar biasa. Mereka punya perilaku yang bisa dicontoh. Ya, itu adalah menjadi teladan. Jadi ada ajaran tentang apapun bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, tetapi mereka melihat
oh ya ternyata ya, ternyata yang diomongin itu salah. Ternyata anak-anak Kristen, orang-orang Kristen ini luar biasa. Tampar pipi kiri, kasih pipi. Yang mau ditampar naik. Biar saya tampar rasanya seperti apa kan gitu. Bukan seperti begitu ya. Yang jelas sesakit-sakit apapun, kita tetap harus mengampuni. Iya. Jadi ayat 1 seperti itu. Kita bisa lihat di 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Saya bisa baca. Atau kita 1 Timotius 1, mari kita baca sama-sama. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas menyatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan utang. Setan. Ini yang bikin saya bahagia di atas mimbar. Jangan ikutin ajaran setan. Terima kasih Pak Paulus. Sama gitu. Kita berharap supaya beliau jangan terjerumus karena beliau berada di dalam ruang lingkup umat. Kami itu mau tidak mau suka tidak suka, saya berdoakan kepada beliau karena ada potensi sangat besar. Karena 99,999 di dalam beliau punya organisasi kepartaian bukan Kristen. Dan kita berharap supaya beliau bisa menjadi teladan di sana. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita berdoa supaya beliau bisa berada di dewa. Beliau menyuarakan. Karena beliau ini bukan Saulus. Beliau adalah Paulus. Simalan dari Ambon. Bukan dari Medan. Kita bangga. Awalnya saya berpikir begini, ngapain juga nih Paulus kayak ada partai lain. Tapi setelah kita duduk diam dan kita berpikir bahwa memang harus ada anak Tuhan di sana. Lalu saya cuma bayangkan pada saat ini Medan sana, di Batak sana, HKBP sebelum Medan datang, kan nggak ada kenal Tuhan Yesus. Begitu juga di Ambon, kalau Yosef kan nggak masuk, mana ada juga kenal Tuhan Yesus. Bukan begitu Beni. Yang ada pohon-pohon besar, batu-batu besar yang mereka sembah. Jadi ada 5 hal yang saya mau sampaikan di sini terkait teladan. Yang pertama, dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang pertama, jaga perkataan kita. Teladan dalam perkataan. Bapak Ibu, jangan sampai kaget lalu perkataan yang kotor keluar. Kita buka di Efesus 4 ayat 29. Teladan pertama, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih. Jadi bukan kita saja yang harus menerima kasih karunia. Orang di luar sana yang belum kenal Yesus harus menerima kasih karunia. Ada amin? Amin. Karena kita warga kerjaan surga, kita menjadi teladan dalam perkataan. Jaga itu. Jangan ikutin ajaran setan. Yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Matius 5 ayat 16. Teladan dalam tingkah laku. Matius 5
ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ada amin Bapak Paulus? Amin. 0,1% menjadi terang di 99,99999. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Amin. Luar biasa. Ini teladan dari surga yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, karena kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teladan yang ketiga, ini lumayan nih. Teladan dalam kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Lalu yang ke-38 dan 39, itu hukum yang terutama yang ini yang diinginkan Tuhan, ini yang diinginkan surga kepada kita untuk impartasi. Kasih Tuhan dan kasih sesama. Luar biasa di King Immanuel, luar biasa di situ kata. Tidak ada lain yang disampaikan setiap hari. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Tapi jangan lupa kasih Tuhan. Jangan lupa kasih juga sesama. Teladan yang keempat, teladan dalam menjaga kesetiaan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ini ayat agak banyak sedikit. Waktu saya bikin ini, saya sudah berpikir bahwa pasti bilang ayat banyak banget. Gak apa-apa, karena saya juga jarang baca Alkitab, makanya supaya saya juga baca Alkitab. Bukan begitu Pak Paulus? Siapa ketua? Karena pada saat itu ibunya sempat apa ya, jangan-jangan Pak Paulus juga sama dengan saya kan ini. Jadi sama-sama mengingatkan supaya kita saling membaca Alkitab. Teladan dalam menjaga kesetiaan. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis rahmatnya. Saya kenapa bukan bicara kasih di sini, tapi saya bicara kesetiaan. Bahwa kasih Tuhan kepada kita tidak putus-putusnya. Kesetiaan Tuhan kepada kita tidak putus-putusnya. Jadi dengan demikian, kita juga harus teladan dalam setia. Diajarkan tentang Yesus bukan Tuhan, tetapi kita setia bahwa Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus tetap Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Jadi tetap setia. Teladan yang keempat, kita lihat teladan yang kelima, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus inginkan saya sampaikan teladan yang kelima, menjaga kesucian. Apa Bapak Ibu? Menjaga kesucian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat. Berarti yang gak suci tidak akan. Jangan sampai di akhir hidup kita tidak melihat Allah, karena kita tidak menjaga kesucian hati kita. Jadi ini 5 teladan. Yang pertama adalah teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih,
teladan dalam kesetiaan, teladan dalam kesucian. Kita lanjut ke poin yang kedua dalam khutbah saya. Mari kita baca di ayat 18 dan ayat yang ke-19. Ayat 18, ayat ke-19. Filipi 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saya baca ya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil Nangis. Paulus menangis, Bapak Ibu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Kerap kali di sini berarti sudah sering disampaikan kepada jemaat di Filipi. Dan saya masih yakin bahwa masih relevansi sampai saat ini. Kunyatakan pula sekarang sampai menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saya bilang tadi, Bapak dokter ini dari kecil saya juga dulu sering ikut khotbahnya di gereja Rehobotnya di Ambasador. Luar biasa beliau menyampaikan tentang kebenaran. Sekarang Paulus bilang apa? Paulus menangis karena sebagai seteru salib Kristus. Yang kedua saya mau bilang, saya mau sampaikan catatan sini. Bersekutu dengan salib Kristus jangan menjadi seteru salib Kristus. Sebagai orang percaya yang sudah dipilih menjadi anak Tuhan, yang sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersekutu dengan salib Kristus, jangan berseteru. Bapak Ibu, Paulus menangis kepada jemaatnya di Filipi. Jangan berseteru. Dia baik-baik, hoi. Katakan jangan. Bapak Ibu katakan jangan. Jangan berseteru. Tetapi harus bersekutu dengan salib Kristus. Karena tanpa salib, Bapak Ibu, kita tidak akan sampai ke surga. Salib itu yang menyelamatkan kita. Ada amin? Amin. Bayangkan kalau hanya Yesus datang ke dunia, lalu dia hanya menyembuhkan, dia hanya memberi makan, dia hanya orang mati dibangkitkan, lalu sesudah itu dia tidak disalibkan, tidak masuk dalam master plan Allah, lalu tidak bangkit. Apa jadinya dunia ini? Apa jadinya akibat dosa Adam? Kita tidak akan sampai ke surga. Jadi ayat 18 bilang, jangan berseteru, sekali-kali jangan berseteru. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang ono itu. Itu sesat. Tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, menolak salib Kristus. Kita mengakui salib Kristus untuk mengampuni dosa kita, membawa kita ke surga. Kita baca ayat 18. Dampak dari manusia yang berseteru dengan salib Kristus. Ayat 19. Udah hafal Paulus. Bayangkan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah kemuliaan mereka
kita tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Kita jangan mau seperti ini. Biarlah kita terus menerus bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kita terus menerus jangan sampai kita terpengaruh. Saya ingatkan kembali, seorang doktor teologi. Saya yakin bahwa adik-adik yang masih belajar Alkitab sudah pusing belajar Alkitab. Mungkin kalau Frankie cerdas jadi dia nggak pusing. Kalau yang lain pusing, kan begitu. Karena saya juga alami pusing pada saat S1. Ya sekarang juga saya juga lagi pusing bikin tesis, kan begitu. Apalagi doktor teologi Bapak Ibu masih bisa terpengaruh, masih sangat bisa terpengaruh. Kita bersyukur bahwa kita berada di ruang lingkup yang luar biasa. Tadi Bapak Kepala bilang kita juga harus bikin webinar berseri-seri juga melawan mereka. Dan puji Tuhan bahwa Bapak Gembala, notabene juga Ketua SDT, bersekutu dengan salib Kristus. Sehingga jika jalan kita hidup berseteru dengan salib Kristus, maka sesuai dengan firman Tuhan akan melalui hal-hal sebagai berikut bawah ini. Jika kita berseteru, dampak dari perseteruan kita dengan Tuhan, kita dengan sesama saja kalau sudah berseteru. Kalau saya dengan Ibu Beni sudah berseteru, Ibu Beni dan muka saya pasti bilang jalan ke sini, Pak. Ibu Beni ke sini. Kalau Ibu Beni ke sini, saya pindah ke sini. Karena mulai mukanya udah malas. Bayangkan kalau kita berseteru dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, "Enyalah kau. Enyalah kau. Makan tuh apa yang kau mau." Apa yang kita dapat? Dampak dari perseteruan kita dengan Tuhan. Dampak dari perseteruan kita dengan salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Sementara ini kita berharap bahwa di sana kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita berlomba-lomba kegirangan di surga yang kekal itu. Tapi kita melihat seperti Lazarus dengan Bapak Abraham. Lalu dibilang bahwa jurang jarak antara kamu dengan surga. Lazarus dengan orang kaya. Maaf. Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Jarak antara surga dengan kamu dan kita terlalu jauh. Tapi firman itu bilang seakan-akan kita saling melihat. Kita saling melihat bagaimana surga itu indahnya. Bagaimana neraka itu susahnya seperti apa. Diminta satu celup aja ditaruh dalam air kasih. Karena kepanasannya. Kebinasaan. Bilang binasa. Jangan mau binasa Bapak Ibu. Bayangkan yang kedua, Tuhan mereka ialah perutnya. Jangan salah. Orang-orang sekarang ini nih, mereka yang berada dalam antikristus ini nih, dilayani oleh dunia luar biasa. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya, dibilang dalam firman ini jelas. Tuhan mereka adalah perut. Mereka nikmati apa yang mereka mau di dunia ini. Tapi di akhirnya mereka binasa. Yang kedua, yang ketiga, kemuliaan adalah aib mereka. Yang mereka banggakan bahwa itu mereka berseteru dengan Tuhan, mereka berseteru dengan salib Kristus, bahwa mereka akan mengalami tingkatan tahta kehidupan mereka yang luar biasa. Mereka sama dengan Kristus katanya. Ternyata
Apa yang mereka dapat? Aib. Kemuliaannya aib. Ada dalam pikiran mereka adalah apa, Bapak Ibu? Yang keempat, tertuju kepada perkara-perkara dunia. Tawarkan apa, Bapak Ibu? Kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang semu. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita makan apa? Kehidupan yang kekal. Bayangkan kekekalan, bayangkan surga. Seharusnya di usia kita ini sudah punya bayangan itu. Saya ambil psikologi teologi juga karena memang saya diarahkan ke sana. Saya juga sudah berhadapan dengan kondisi itu dalam suatu mimpi. Kalau orang bilang bunga tidur, tapi saya yakin itu adalah Tuhan pilih saya dengan cara itu. Di mana saya sudah dibawa ke tempat yang tidak bisa. Aku mohon maaf pada saat itu memang nggak ada kucing, anjing juga nggak ada. Jadi keselamatan ini hanya untuk manusia. Jadi saya sempat lihat itu. Saya bukan mau bilang bahwa seperti orang biasa saya dibawa ke surga, tapi saya diperlihatkan itu. Di mana pada saat yang saya bilang, di saat 6 bulan saya sekolah semester pertama, saya mau pengen mundur, tapi saya tanya Tuhan dulu. Lalu Tuhan bilang, ke depan gelap, ke depan terang, balik ke belakang gelap. Lalu diarahkan, lihat suasana di sana. Dan saya tafsirkan bahwa itu tempat yang kita inginkan ke sana. Itu tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Dan saya yakin surga terlalu indah dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata dalam bentuk apapun. Ada amin? Amin. Saya masuk sampai yang ketiga, Bapak Ibu. Ini di kertas saya banyak karena mata saya agak kecil, makanya saya bikin hurufnya 4 Sebagai orang yang telah diselamatkan, hendaklah kita menjadi orang yang menghargai salib Kristus. Karena tanpa salib Kristus kita pasti binasa. Sekali lagi saya sampaikan, sebagai orang yang telah diselamatkan, hendaklah kita menjadi orang yang menghargai salib Kristus. Karena tanpa salib Kristus kita pasti binasa. Dalam artian bahwa salib Kristus membawa kita kepada kekekalan, kepada kemenangan demi kemenangan. Ada amin? Amin. Yang ketiga, dampak jika kita mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pola hidup kita mengikuti teladan sebagai warga yang surga, maka kita pasti harus satu. Yang ketiga, akui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, Bapak Ibu, akui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus menerus saya mengulang bahasa ini, saya mengulang kata ini, karena kembali saya bilang bahwa orang yang sudah cerdas menurut kita secara teologi bisa jatuh. Supaya kita jangan sampai jatuh, Bapak Ibu jangan sampai jatuh. Jadi terus menerus kita harus, yang ketiga, kita harus mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat setiap saat, setiap hari, dalam laku kita, dalam kehidupan kita, setiap menit, detik. Karena ada firman Tuhan bilang begini, roh penurut, daging lemah. Kenapa saya mesti bilang setiap hari dalam kehidupan kita? Supaya roh itu memberikan kekuatan kepada daging kita yang lemah. Nah, kita baca ada 2 dampak, ada 2 hal sederhana. Kita baca dulu di ayat yang ke-20. Filipi
3 ayat yang ke-20. Saya baca ya. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam dan dari situ juga kita menantikan Tuhan sebagai Kristus, menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kita akui Yesus sebagai juru selamat, maka kita menjadi warga karena kewarganegaraan kita di dalam surga. Jadi kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita menjadi warga surga. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua, kita akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 21. Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Saya baca ulang. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Kita akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi warga surga. Yang kedua, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi yang pertama, poin yang ketiga dari pertama, akui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita pasti menjadi warga surga. Yang kedua, mendapat tubuh kemuliaan. Ada amin? Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, tubuh kita yang hina ini diubahkan Tuhan sehingga apa? Mendapat tubuh yang mulia. Sekali lagi, ada amin Bapak Ibu? Amin. Saya minta tim musik. Jadi ada 3 poin. Kita mengaku Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita pasti akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Bagaimana kita bisa impartasi kehidupan kita di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, kita menjadi teladan. Yang pertama, kita menjadi teladan. Yang kedua, kita jangan bersekutu dengan salib Kristus, jangan berseteru dengan salib Kristus. Yang ketiga, akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, kita menjadi warga surga. Dengan demikian, tubuh kita yang hina ini, kita mendapat tubuh kemuliaan gratis. Bilang gratis. 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 Bukan usaha kita. Yang kita lakukan tiap hari, tiap menit, tiap detik, dosa. Coba pikiran kita lihat. Ulah ambil kaca lo lihat muka kita. Apa kita sudah betul-betul berubah sesuai dengan firman? Manusia tidak mampu kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena tuntunan Roh. Tiga poin. Kesimpulan Bapak Ibu, apapun orang di luar sana mau bilang, orang boleh bilang Yesus hanya nabi, orang boleh bilang dia diusahakan menjadi Tuhan saat dibaptis, orang boleh bilang apapun tentang Yesus. Namun yang sangat saya yakini, harus kita semua percaya bahwa dia akan duduk di tata Allah. Bukan Abraham, ini saya catat Bapak Ibu, bukan dia saya, apalagi si ES itu, kasihan. Tapi kita yakin dan kita percaya bahwa yang duduk di tata Allah adalah Yesus
Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya bilang bahwa yang percaya jangan ragu, jangan bimbang. Karena yang saya tahu, setiap hati yang terbuka baginya, setiap hidup yang berserah kepadanya akan menemui surga. Kita yakin bahwa yang hidup, yang duduk di tata Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah mengikuti, mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita yakin kita pasti menjadi warga kerajaan surga. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita aminkan lagu firman Tuhan ini. menyampaikan isi hati Tuhan. Keputusan kami terus menerus mengikut Yesus, salib di muka, dunia di belakang. Keputusan kami tidak akan diganggu gugat oleh siapapun, karena kami yakin dan kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, terus kuasai hati kami. Tuhan Yesus,
kami. Jangan kami sampai terambil. Satu pun dari kami tidak akan lupa, tidak akan diambil. Kami terus bersatu bersama-sama dengan Tuhan, dan kami yakin dan kami percaya kami berada di kekekalan di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan tujuan hanya memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus.